1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Serunya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Salam merdeka untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur karena kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Momen di mana kita mengenang kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Setelah sejarah mencatat 350 tahun sejak tahun 1595, tahun 1595 dijajah oleh bangsa Belanda. Saudara-saudara, setelah penjajahan Belanda, kita tahu bersambung dengan penjajahan bangsa Jepang. Dan proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 adalah titik awal di mana bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan harus merancang segala sesuatu dalam rangka mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara, dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun ini, pemerintah mengangkat tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini, saudara-saudara, berisi sebuah harapan. Bukan saja hanya mengingat sejarah perjuangan kemerdekaan, tapi juga dari tema ini berarti sebuah momentum untuk menatap masa depan. Menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara, dalam keputusan MPR dan DPR telah ditetapkan IKN yang merupakan ibu kota negara yang nantinya akan bernama Nusantara. Saudara-saudara, ini ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, di mana ibu kota ini dibangun di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nusantara, saudara-saudara, dikenakan sebagai nama bangsa ini nanti
Karena ini merupakan identitas nasional yang telah dikenal di seluruh dunia, yang menggambarkan ciri khas geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, saudara-saudara, apapun rencana pemerintah yang telah dicanangkan dan yang harus dilakukan, kita tetap ada dalam sebuah harapan kiranya di tahun kemerdekaan ini, dalam persiapan juga peralihan kepemimpinan presiden, Indonesia akan semakin baik dari berbagai sisi. Sebab saudara-saudara, sekalipun sudah 79 tahun merdeka, masih banyak hal yang sebenarnya belum menggambarkan orang ini orang-orang dan bangsa yang merdeka. Karena masih ada tempat-tempat tertentu, masih ada suku-suku tertentu yang dapat dikategorikan belum merdeka karena belum tersentuh dengan berbagai fasilitas yang di tempat lain so bongkar pasang, so ulang-ulang backing, di tempat lain belum tersentuh sama sekali. Tapi juga saudara-saudara, selaku warga gereja yang adalah warga negara Indonesia, kita berharap agar kiranya di tahun ini kita yang hidup dalam keanekaragaman, pluralitas yang kadangkala membuat ada jarak satu dengan yang lain, maka di bawah kepemimpinan orang-orang jujur, disiplin, dan takut akan Tuhan, akan ada perubahan besar. Sehingga saudara-saudara, gereja yang bergumul dengan keadaan bangsa akan dapat menyaksikan pembebasan yang sesungguhnya. Karena walaupun nyanda semua, tetapi masih kelihatan ini korupsi, kolusi, nepotisme. Dari penerapan ini saudara-saudara, orang biar nyanda mampu, tidak kompeten di satu bidang, boleh menduduki jabatan tertentu karena ikatan kekerabatan. Itu tuh dia bilang katu nepotisme. Biar bodok marjadi, karena ikatan kekeluargaan. Sehingga saudara-saudara, masih banyak ladang atau tempat di berbagai lini di negara kita bukan menjadi alat untuk mengangkat kehidupan rakyat, tetapi malah mengangkat derajat keluarga dan memperkaya diri. Sehingga di kasus-kasus tertentu, sama ada bilang tadinya ndak semua, tapi di kasus-kasus tertentu masyarakat menjadi kecewa dan jadi enggan untuk berpartisipasi aktif dengan ketidakadilan ini. Tetapi saudara-saudara, selaku warga gereja, kita tidak boleh berhenti berharap, tidak boleh berhenti berjuang dan masa bodoh, karena bukan begitu panggilan iman kita. Karena tujuan kita hadir di dunia ini sama seperti Yesus berkata dalam kitab Injil Matius, menjadi garam dan terang dunia. Maka warga gereja akan selalu berupaya supaya keberadaan negara ini dengan peran orang-orang yang percaya kepada Kristus akan digiring pada suasana yang lebih baik. Orang-orang Kristen yang menduduki posisi tertentu kiranya menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga berdampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara, di perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, kita dituntun dalam pembacaan tadi dalam kitab 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, telah 7 tahun pemerintahan dijalankan Daud dan dia tinggal di Hebron. Tapi kepemimpinannya cuma untuk satu suku saja, padahal 7 tahun, yaitu untuk suku Yehuda. Belum Israel secara keseluruhan. Maka catatan sejarah seperti yang kita baca saat ini, karena memang kitab Tawarik masuk dalam golongan kitab-kitab sejarah, mencatat bahwa oleh rencana Allah
umat Israel diberikan petunjuk bahwa Daud adalah raja yang harus menggantikan Saul. Saudara-saudara, Saul dan keluarganya ditolak oleh Allah dalam kepemimpinannya berdasarkan penilaian Tuhan terhadap cara kepemimpinan Daud. Karena itu, dalam pembacaan kita mencatat setelah mereka berjumpa dengan Daud, yaitu seluruh orang Israel, di hadapan tua-tua dan dengan perantaraan Nabi Samuel, Raja Daud mengikat perjanjian. Saudara-saudara, perjanjian ini tidak terperinci apa sudah tulis, tetapi intinya adalah pemerintahan yang harus berdasarkan kehendak Tuhan, sehingga raja dan seluruh umat harus mempertanggungjawabkan kepemerintahan terhadap Tuhan. Karena itu saudara-saudara, langkah selanjutnya dari Daud adalah ketika telah selesai dalam proses tadi, dia menuju Yerusalem yang dikuasai oleh orang Yebus selama beratus tahun. Yehuda sudah mencoba untuk merebut tempat itu tapi tidak berhasil. Nah, di dalam penyertaan Tuhan, tapi juga kualitas kepemimpinan Daud, tempat itu berhasil dikuasai. Dan di sanalah yang tempat yang terletak di atas bukit itu dengan benteng alami menjadi tempat kepemimpinan, pusat pemerintahan dari Raja Daud. Saudara-saudara, dari bacaan ini pun nampak bahwa ada strategi yang diatur oleh Daud dalam rangka perebutan tapi juga pembangunan, sehingga ada orang-orang tertentu yang muncul untuk menopang kepemimpinannya. Yang dilihat di sini saudara-saudara adalah prinsip yang harus dihayati, bahwa kekuasaan berasal dari Allah dan bahwa penguasa selalu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, bahwa Allah yang memilih dan menyertai. Maka sistem pemerintahan dan pola pemerintah tidak sekedar dilihat sebagai pembenaran bagi kekuasaan, tapi tuntutan untuk berlaku benar. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika Daud ada dalam tingkat keberhasilan ini, ayat terakhir bacaan kita di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa makin besar kuasa Daud, alasannya adalah sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ini berarti saudara-saudara bahwa Daud yang berhasil itu dia taat kepada Tuhan. Karena tidak mungkin ada penyertaan, ada berkat, ada keberhasilan dan perlindungan dari Tuhan jika pemimpin itu menyalahgunakan kepemimpinannya. Tidak mungkin. Dari apa yang telah dicatat dari bagian ini berarti saudara-saudara, kedaulatan Tuhan berlaku atas kepemimpinan di tengah-tengah umat Israel. Yang kedua, bahwa pemimpin yang terpilih saat itu dia punya keberanian, ketangkasan, hikmat, dan rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, hendak menunjukkan bahwa pemimpin dan yang dipimpin punya visi dan tujuan yang sama, yakni menyatukan Israel dan membangun Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Dan yang keempat adalah bagian ini hendak menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin, Daud telah menunjukkan dedikasinya. Dia siap dengan segala resiko, entah itu dia mau dikhianati, menjadi korban dalam peperangan, mengorbankan segala sesuatu, dia siap dan dia lakukan itu semua. Sehingga tahapan-tahapan keberhasilan tercatat dalam Alkitab tentang kepemerintahan Raja Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, maka dari bacaan ini sesungguhnya bangsa Indonesia juga membutuhkan pemimpin yang punya kualitas
sama seperti Daud yang tertera dalam bacaan kita. Mempunyai visi yang jelas, yakni membawa Indonesia pada suatu keadaan yang lebih baik. Dengan tema hari ulang tahun Republik Indonesia Nusantara Baru, Indonesia Maju, ada harapan yang besar. Pasti itu juga torang inginkan Bapak Ibu, karena torang ini warga negara. Agar pembaharuan, kemajuan benar-benar terwujud. Maka kita sangat membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dapat dipercaya, dan peduli dengan masa depan negara. Saudara-saudara, saya mengatakan peduli dengan masa depan negara karena torang utang luar negeri sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara, 3,26 kuardiliun. 1 kuardiliun Bapak Ibu adalah 1000 triliun. 1 triliun sama dengan 1000 miliar. 1 miliar sama dengan 1000 juta. Jadi kalau 3,6 kuardiliun, tuh anak cucu belum lahir so ada utang. Ini keprihatinan Bapak Ibu. Karena apa yang akan terjadi dengan bangsa kita jika utang telah ada di mana-mana? Berarti orang ini stota gantong dengan orang lain. Dan ini terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin jawabannya ada pada kita masing-masing. Antaranya adalah banyak koruptor di Indonesia yang menyebar. So ada KPK nyandak semua tuntas. Baru mau turun tuh tim pemeriksa, dong sodola di bandara. Bayar kiri, bayar kanan. Jadi tak tutup semua tuh sesuatu yang sebenarnya harus dirubah. Dan ini adalah sistem. Anak-anak biar pandai kalau tidak ada doi, tidak mau tak terus. Tapi sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, sudah lebih fair, Kang, orang Jalia. Kalau sesuatu mau melamar, mau tes, langsung dia tampil DP hasil. Tapi tetap, kalau kita jujur, negara ini belum jujur. Dan ini adalah salah satu penyebab orang utang luar negeri banyak. Karena itu saudara-saudara, yang saya sampaikan ini mungkin sesuatu yang membuat kita jadi kecut dan tawar hati. Karena memang sedangkan bantuan untuk bencana orang makan untung akang. Bencana di sini yang jadi kaya ini. Ini yang orang lihat begitu toh Bapak Ibu. Mar sama dengan catatan awal tadi nyandak semua. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, mendoakan orang-orang yang memimpin bangsa dan negara kita. Mendoakan pemerintah. Dan itu dilakukan oleh gereja dari waktu ke waktu. Yang kedua Bapak Ibu, memperlengkapi warga jemaat supaya ketika dia ada di posisi pemerintahan, dia akan menjadi seorang yang sama seperti Daud. Kalau ada orang Kristen menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, torang doakan, torang himbau supaya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, jadilah masyarakat yang menopang pemerintah. Apapun pemerintah program, torang topang, tetapi kritis. Lia, ini program ini betul atau nyanda? Hadirlah di wadah-wadah yang disiapkan pemerintah untuk memberi masukan, untuk memberi koreksi, karena cuma itu yang dapat dilakukan oleh gereja. Sebab Bapak Ibu, kuasa doa itu betul, besar sekali kuasa doa. Tapi kalau cuma berdoa tanpa melakukan sesuatu, nyanda mau ada bukti. Maka kepada kita selaku warga jemaat sekaligus warga masyarakat, libatkanlah diri secara aktif sehingga diri kita ini memberi sumbangsi positif bagi bangsa ini. Kalau tuh peribahasa atau ungkapan dia bilang jangan tanya negara dah kasih apa patorang, martanya apa yang torang dah kasih por negara. Itu adalah hal yang tepat. Sehingga kita tidak selalu ada dalam posisi
minta, tunggu bantuan, kok nyanda ada apa-apa tuh orang mau kasih. Nyanda ada hal positif yang kita sumbangkan. Kecil-kecil jo Bapak Ibu saudara-saudara. Jaga keamanan, tuh sampah ator, jangan baba ribut di jalan, itu kan hal-hal kecil, tapi sudah sangat membantu tugas pemerintah. Yang katut orang cuma kritik-kritik tuh pemerintah, martorang lagi tidak melakukan apa-apa. Nah karena itu saudara-saudara, kita percaya negeri ini diberkati oleh Tuhan. DP kekayaan alam luar biasa. Mar itu udah bilang tadi, DP penataan masih belum terlalu tepat. Masih ada orang yang tidak punya hati. Laeng so babak belur, so jatuh dalam kemiskinan dan kemelaratan karena sistem. Ini apa Kang, orang perenungan di beberapa minggu ini, pembebasan dari kemiskinan. Miskin ada dua, toh udah bilang di khotbah lalu. Antara lain karena sistem. Ini no tuh sistem yang dimaksud. Biar soba kerja bagus-bagus, harga panen di bawah terus. Pupuk hilang. Orang yang nyak bakobong justru dapat pupuk. Yang bakobong nyak dapat pupuk. Ini apa ini nih sistem begini Kang? Yang bekeng tako dan bekeng malu Bapak Ibu, jika pelaku-pelaku itu warga gereja. Mar syukur Pak Tuhan, torang warga Gemibem di sini nyanda demikian. Mari kita terapkan yang sebenarnya. Torang boleh protes untuk sesuatu yang berjalan tidak sesuai sistem, karena itu hak kita. Supaya tidak ada pembiaran. Yang masa bodoh, biar jo DP urusan. Kalau semua Bapak Ibu bilang dia pe urusan, di mana peran gereja? Gereja bisa saja takut jangan nanti orang Yesus nak dapat bantuan kalau mau babanta. Tapi kalau demikian, gereja mesti evaluasi diri lagi. Kalau DP pendapat begitu, takut membicarakan tentang kebenaran. Kiranya saudara-saudara, di ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini, orang bangsa ini diberkati Tuhan secara lebih lagi, sehingga oleh kepemimpinan orang-orang yang terpilih, mereka punya rasa takut akan Tuhan, punya keterampilan, tetapi juga kearifan untuk dapat menghentar bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik, dan segala tekanan termasuk utang luar negeri itu mau berkurang. Ini Bapak Ibu tambah terus. Bisa saja dampaknya ada pada kita. Karena mau ambil di mana mau ganti. Tuhan Yesus akan menolong dan selamat merayakan HUT kemerdekaan. Amin.